Kita lanjut ya ke bentuk yang kedua dan bentuk yang ketiga. Bentuk yang kedua ini penyebutnya adalah B tambah akar C. Jadi bentuknya A per B tambah akar C. Jika penyebutnya B tambah akar C, maka kita kalikan dengan sekawannya. B dikurang akar C per B dikurang akar C. Jika penyebutnya B dikurang akar C, maka kita kalikan dengan sekawannya B tambah akar C per B tambah akar C. Di sini terlihat jika tambah, sekawannya adalah kurang. Jika kurang, sekawannya adalah tambah. Nah, kita akan menggunakan sifat selisih kuadrat. Jadi selisih kuadrat itu dapat didapat dari A ditambah B dikalikan A dikurang B. Baiklah, perhatikan contoh berikut. 1 per 2 ditambah akar 3 akan kita rasionalkan. Sebelumnya akar 3 di sini bernilai tidak rasional ya. Masih bentuk akar. Nah, ini sama dengan 1 per 2 ditambah akar 3 akan kita kalikan dengan sekawannya. Tadi jika tambah, maka sekawannya dia adalah kurang. Maka ini akan menjadi 2 dikurang akar 3. 2 dikurang akar 3. Ya, jadi 1 tambah 2 plus akar 3 dikalikan dengan 2 dikurang akar 3 per 2 dikurang akar 3. Sama dengan 1 yang di atas kita kalikan. 1 dikali 2 dikurang akar 3 per 2 ditambah akar 3 kali 2 dikurang akar 3. Sama dengan, kita cari dulu yang di bawahnya ini. 2 ditambah akar 3 dikalikan dengan 2 dikurang akar 3 sama dengan ya, kalau masih ingat dengan perkalian aljabar ya, 2 dikali 2 4, akar 3 kali 2 dikali min akar 3 min 2 akar 3 nambah 2 akar 3, kemudian akar 3 dikali akar 3, positif dikali negatif, negatif. Akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Ini habis dengan ini. Sisa 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi di bawah ini bernilai 1. Nah, sekarang kita lanjutkan. 1 dikali 2, 1 dikali negatif akar 3 min akar 3 per 1 sama dengan, ya ini dia per 1, jadi sama saja dengan dia sendiri. 2 dikurang akar 3. Ya, semoga bisa dipahami ya. Baiklah, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Contoh yang kedua, 5 akar 2 per 1 dikurang akar 3. Akan kita rasionalkan menjadi 5 akar 2 per 1 dikurang akar 2 kita kalikan dengan sekawannya. Jika di sini tadi kurang, maka di sini akan tambah ya. 1 ditambah akar 2. Sama ya, 1 ditambah akar 2 per 1 ditambah akar 2. Ini kenapa harus sama? Karena ini bernilai 1. Sehingga 1 dikalikan dengan bilangan berapapun tidak akan merubah nilainya. Sama dengan 5 akar 2 dikali 1 ditambah akar 2 per 1 dikurang akar 2 dikali 1 ditambah akar 2 sama dengan ya
Nah, di sini ada sifat A ditambah B dikali A dikurang B sama dengan A pangkat 2 dikurang B pangkat 2. Kita bisa gunakan sifat itu untuk penyebutnya ini. A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Nah, kita lihat di sini penyebutnya. Penyebutnya adalah 1 dikurang akar 2 dikali 1 ditambah akar 2. Sama ya bentuknya ya. Sebagai A-nya siapa? 1. Maka nanti di sini adalah 1 pangkat 2. Sebagai B-nya siapa? Akar 2 dikurang akar 2 pangkat 2. Sama dengan 1 pangkat 2 adalah 1 dikurang akar 2 pangkat 2, akarnya hilang. Karena akar 2 pangkat 2 itu akar 2 dikali akar 2, akar 4 sama dengan 2. 1 dikurang 2 adalah negatif 1. Kita lanjutkan yang di atas. 5 akar 2 dikali 1 itu adalah 5 akar 2 dikali 1. 5 akar 2 dikali akar 2 sama dengan ditambah 5 akar 2 dikali akar 2 adalah 2 per, tadi ini sudah kita hitung adalah negatif 1. Oke, kita lanjut ke sebelah sini. Sama dengan 5 akar 2 ditambah 5 kali 2 sama dengan 10 per negatif 1. Nah, negatif 1-nya bisa kita pindahkan ke depan dengan menuliskan negatif. Negatifnya ini maksudnya adalah negatif 1 kali 5 akar 2 ditambah 10 sama dengan negatif kali 5 akar 2 itu negatif 5 akar 2, kemudian negatif dikalikan positif 10 adalah negatif 10. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal nomor 2. Semoga bisa dipahami. Bagaimana? Apakah contoh tadi bisa dipahami? Jika sudah bisa dipahami, kita akan lanjut ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah A per akar B ditambah akar C. Jadi pada bentuk ketiga ini penyebutnya keduanya merupakan bentuk akar. Jika penyebutnya akar B ditambah akar C, kita akan kalikan dia dengan akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C. Namun jika penyebutnya akar B dikurang akar C, kita akan kalikan dengan akar B ditambah akar C per akar B ditambah akar C. Nah, ada sifat aljabar perkalian aljabar yang akan kita gunakan, yaitu jika akar B ditambah akar C dikalikan dengan akar B dikurang akar C itu sama dengan B dikurang C. Nanti kita akan lebih lihat untuk jelasnya ya. Perhatikan contoh berikut. 4 akar 2 per akar 2 dikurang akar 3 akan kita rasionalkan ya. Jadi 4 per akar 2 dikurang akar 3 akan dirasionalkan menjadi, di sini kita tuliskan kembali dulu sekarang, 4 per akar 2 dikurang akar 3. Kita akan kalikan dia dengan sekawannya. Jika dia kurang, maka sekawannya adalah tambah. Akar 2 ditambah akar 3. Sama ya. Pembilang dan penyebutnya harus sama biar tetap bernilai 1. Sama dengan pembilang kita kalikan dengan pembilang 4 dikali akar 2 ditambah akar 3 per akar 2 dikurang akar 3 dikali akar 2 ditambah akar 3. Sama dengan, oke, di sini kita tuliskan
yang untuk penyebutnya. Akar 2 dikurang akar 3 dikali akar 2 ditambah akar 3. Ya, kita coba lakukan proses perkalian aljabarnya ya. Biar tahu kok bisa B dikurang C. Akar 2 dikali akar 2 adalah 2. Akar 2 dikali akar 3 ini adalah positif tambah akar 2 dikali 3, 6. Akar 3 dikali akar 2 min akar 6. Nah, akar 3 negatif akar 3 dikali positif akar 3 itu adalah negatif 3. Ini habis. Sisa 2 dikurang 3. Sama dengan negatif 1. Jika kita ingin langsung menggunakan sifat itu juga bisa. Misalkan akar 2 dikurang akar 3 kita kalikan dengan akar 2 ditambah akar 3. Ini akan menjadi, nah ini tadi akan menjadi B. Akan menjadi 2 dikurang akar 3 dikali akar 3, 3. Sama dengan negatif 1. Nah, ini menggunakan sifat yang ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk yang di atasnya tadi. Berarti ini sama dengan 4 akar 2 ditambah akar 3 per, ini tadi hasilnya adalah negatif 1. Nah, baru ini 4 bagi negatif 1 itu adalah negatif 4 dikali akar 2 ditambah akar 3. Sama dengan negatif 4 kali akar 2, negatif 4 akar 2, negatif 4 dikali positif 3. Jadi negatif 4 akar 3. Nah, ini dia bentuk rasional dari bilangan ini tadi, dari bilangan 4 per akar 2 dikurang akar 3. Contoh selanjutnya, 7 per akar 5 tambah akar 2. Kita akan selesaikan ya. Ini menjadi 7 per akar 5 ditambah akar 2. Kita akan kalikan dengan sekawannya. Sekawannya itu adalah tambah, maka sekawannya adalah kurang. Akar 5 dikurang akar 2. Sama dengan pembilang kita kalikan dengan pembilang. 7 dikali akar 5 dikurang akar 2 per akar 5 ditambah akar 2 kita kalikan dengan akar 5 dikurang akar 2. Ya, ditambah akar 2 dikalikan dengan akar 5 dikurang akar 2 itu sama dengan, ini bisa jadi langsung akar 5 pangkat 2 dikurang akar 2 pangkat 2. Nah, akar 5 pangkat 2 itu 5 dikurang akar 2 pangkat 2 itu 2 sama dengan 3. Ya, bisa pakai sifat yang ini. Nah, selanjutnya ini berarti 3 ya bawahnya. Nah, ini tadi kita nanti dulu ini kan 7 kali akar 5 dikurang akar 2 per tadi 3 ya hasilnya ya. 3. Nah, ini kalau mau dipecahkan, dilepaskan, ini 7 per 3 bisa dibawa ke depan sebagai pecahan. 7 per 3 dikali akar 5 dikurang akar 2. Maka inilah jawaban untuk bentuk sederhana dari 7 per akar 5 ditambah akar 2. Semoga bisa dipahami. Nah, materi ini baru kalian dapatkan di kelas 9 SMP. Perlu sering berlatih dan mencoba untuk lebih memahami materi ini ya. Masih memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan? Baiklah, kita akan bahas di grup belajar kita. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.